Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita semua boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan di hari Sabat ini. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengkhususkan dan mengkuduskan kebaktian kita dengan bersama-sama mengaku di dalam hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Marilah jemaat, bersama-sama kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 2, Ya Tuhan Diajar. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Saudara-saudara, dalam hidup kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan, supaya kami dapat menghidupi spiritualitas Kristiani, dan agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak
dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di Badai Topan Dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih dan maha murah, yang melimpahkan kehidupan, bahkan nafas kehidupan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, setiap makhluk ciptaan-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah kami terima pada hari ini. Saatnya Tuhan kami meneduhkan hati ini untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Engkau yang akan berkata-kata kepada kami, berilah kami hikmat supaya setiap kata firman-Mu boleh berkuasa atas kehidupan kami dan menyelamatkan setiap kami, anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan, ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing setiap kami untuk semakin dekat dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, dan yang lebih berbahagia kita yang memperlakukannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang ke-7 ini, tema kita adalah nafas hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 1800 angin pada alat musik orgel atau yang kita kenal dengan organ dibuat dengan cara memompa alat berbahan kayu dengan tenaga orang. Namun kini alat berbahan kayu dipompa dengan mesin. Di satu waktu seorang pemain alat musik orgel atau organ yang andal melakukan sebuah konser. Setiap lagu berakhir, penonton akan bertepuk tangan meriah. Sebelum membawakan lagu terakhir, sang pemain orgel berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan." Lalu ia bersiap mengumumkan judul lagunya. Ia duduk kembali dan bersiap untuk memainkan musik. Dengan kaki menginjak pedal dan tangan menekan tuts, ia mulai dengan chordnya yang sangat megah. Namun, organ itu tidak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang panggung. Jangan cuma saya, tetapi katakan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik kisah ilustrasi ini. Jangan katakan saya, tapi juga kita. Karena yang main ternyata bukan yang pinter orgel atau organ, tetapi juga ada yang satu, yaitu yang memompa di belakang panggung. Melalui ilustrasi ini kita disadarkan bahwa pekerjaan apapun yang baik, yang indah tak dapat dikerjakan seorang diri. Begitu pula halnya dengan keselamatan. Atas dunia ini ada karya yang satu, yaitu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam kesatuan inilah kemuliaan Allah dinyatakan. Melalui narasi doa Injil Yohanes ini kita dapat melihat, yang pertama, doa Yesus kepada Bapa. Doa Yesus kepada Bapa adalah bentuk hubungan relasi antara Bapa dan Anak yang satu. Kesatuan dalam karya keselamatan atas dunia ini. Hubungan Bapa dan Anak nampak ketika Anak di dalam Yesus Kristus memilih jalan penderitaan sampai di atas kayu salib untuk mengikuti kehendak Sang Bapa. Apa yang dikerjakan dan dilakukan Tuhan Yesus, Sang Anak, adalah pekerjaan dari Sang Bapa. Anak dipermuliakan Bapa, demikian pula Bapa mempermuliakan Anak. Yang kedua, dalam narasi Injil Yohanes, doa Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia tidak akan ada lagi bersama dengan para murid-muridnya.
Mereka para murid adalah yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Mengenal Dia. Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu, melainkan memiliki pengalaman dan juga keintiman, kedekatan, relasi yang erat. Jadi mereka adalah milik kepunyaan Allah. Para murid-murid adalah milik kepunyaan Allah, sebab mereka mau hidup untuk mengenal Allah, memiliki kedekatan, relasi yang erat, sehingga hidup mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja Tuhan terpanggil hidup semakin intim, semakin dekat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kedekatan dan keintiman gereja, jemaat, orang percaya menolong kita untuk makin hidup serupa dengan kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, hati maupun perbuatan. Kesatuan umat gereja tanpa dalam karya yang satu. Satu dalam hati, satu dalam pikiran, perilaku, dan tujuannya. Untuk hidup senantiasa mempermuliakan Allah, seperti halnya anak yang mempermuliakan Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah nafas hidup. Kita masih hidup, berarti kita masih bernafas. Dan nafas hidup ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Bila saat ini kita masih bernafas dan menikmati kehidupan yang baik, itu berarti hidup orang percaya adalah sebuah kesempatan untuk mau diutus membawa kabar keselamatan, sukacita bagi semua orang. Dengan demikian hidupnya mempermuliakan Tuhan dan ikut dalam kesatuan karya Allah, karena hidupnya dekat dan mengenal Tuhan. Sebagai orang percaya, hidup ini untuk mengikuti kehendak-Nya dan bukan mengikuti keinginannya atau memuaskan dirinya sendiri. Jadi selagi kita masih bernapas dan menikmati kehidupan ini, itu berarti kita punya kesempatan untuk memberikan hidup kita, untuk melayani dan mengabdikan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi sekarang ini kita terpanggil membawa harapan bersama kita di dalam doa sebagai orang percaya, sebagai pribadi, ataupun sebagai jemaat persekutuan yang kudus. Bawalah setiap saudara kita, kawan kita, dan bangsa kita ini di dalam doa kita. Mereka yang sering dilanda dan mengalami kesusahan dan kesulitan, bahkan persoalan atas dampak dari wabah corona ini. Bila kita orang percaya, berarti kita punya kedekatan, keintiman. Kita mau menyatu bersama Tuhan di dalam doa. Kita bawa keadaan sekitar kita, saudara kita di dalam doa, supaya harapan untuk pemulihan bangsa ini, pemulihan untuk saudara-saudara kita ini, pemulihan untuk hidup bersama kita bisa terwujud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita orang percaya, itu berarti kita dekat dan intim kepada Tuhan di dalam doa. Maka sejatinya doa akan menolong kita
untuk memiliki rasa empati dan simpati. Sehingga kita akan dimampukan untuk tidak berhenti dalam sebuah untaian kata, melainkan ikut dalam karya Allah untuk membawa kebaikan dan cinta bagi semua orang. Doa akan menolong kita untuk mampu berbagi berkat, berbagi kasih, berbagi kehidupan dengan orang lain. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita mau berdoa, dan doa akan menolong kita untuk berbuat nyata untuk dunia ini, untuk sesama kita ini. Bila kita sungguh-sungguh punya keintiman dan kedekatan dengan Tuhan, bila kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa kesatuan kita dengan Allah Sang Pemilik kehidupan dan yang telah memberikan nafas kehidupan ini, Dialah yang akan memelihara dan memenuhi apa yang baik atas kehidupan orang percaya. Selagi kita bernapas dan hidup, mari kita permuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Sabat yang indah ini, atas berkat yang Tuhan telah karuniakan berlimpah dalam kehidupan kita, mari kita bawa rasa syukur kita dengan sukacita atas segala kebaikan dan kemurahannya. Mari jemaat, kita akan haturkan persembahan, dan persembahan ini akan diiringi dengan nyanyian PKJ 147 bait 1 dan yang kedua. Di sini aku bawa. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bawa doa syafaat dan syukur kita dan menutup rangkaian ibadah kita di dalam doa. Bersama kita tunduk dalam doa. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang esa dan satu, dalam karya keselamatan
atas dunia ini. Engkau ada untuk membawa kehidupan ini menjadi lebih baik dan indah, yang selalu mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga sekalian kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya, boleh makin mengalami keindahan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Allah untuk firman yang telah kami terima. Biarlah kami makin dekat, makin intim, memiliki relasi yang erat kepada Engkau, baik di dalam doa ataupun dalam karya kehidupan kami orang percaya. Makin mencintai kehendak-Mu, perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami pun diingatkan untuk terus berkarya, membawa kabar sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bersama kami, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan yang kudus, ataupun bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah dimanapun kami berada, damai sejahtera boleh mewujud dalam kehidupan ini. Ya Allah dan Tuhan kami, saat ini kami bawa bangsa dan negara kami, dan juga kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang bersama untuk mengalami keadaan yang baik. Kiranya sekalian kami, bangsa ini, seluruh warga masyarakat, boleh Tuhan pulihkan kembali atas keadaan di mana ancaman wabah corona ini membawa ketakutan, kecemasan, membawa situasi yang belum baik. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menolong setiap kami hidup dalam disiplin dan keteraturan yang baik, sehingga harapan bersama untuk pemulihan ini sungguh-sungguh dapat terwujud. Kiranya kasih-Mu ya Allah yang akan menolong bangsa ini keluar dari situasi yang sulit dan mampu menjalani kehidupan berbangsa dengan baik kembali. Begitu pula mereka yang susah, Engkau beri kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa dapat keluar dari situasi yang sulit ini dengan berkat-Mu. Kami juga bersyukur dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun, Engkau telah memampukan kami sebagai orang percaya dan persekutuan yang kudus ini untuk dapat berbagi kehidupan dan kasih kepada semua orang. Karena kami tahu hidup ini adalah pemberian-Mu, dan kami akan gunakan pemberian-Mu ini Tuhan untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Pakailah gereja-Mu, jemaat-Mu, dan hidup ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk saluran kasih-Mu yang besar. Kami bawa saat ini rasa syukur kami atas segala berkat-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini yang kecil, yang tak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan. Kami percaya apa yang kami bawa dalam rasa syukur dan sukacita boleh berkenan di hati-Mu, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan-Mu yang kudus. Seluruh kehidupan kami, baik sebagai bagian keluarga, persekutuan, dan hidup bersama di tengah dunia ini, kami hanya menyerahkan dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kuasa dan penuh kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami senantiasa ingat, setiap napas kehidupan pemberian ini, kami mau menjadi yang Kau utus untuk mempermuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan seru dan doa kami umat-Mu.
Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan. Tetaplah bersaksi. Pakailah hidup saudara setiap pemberian Tuhan untuk mempermuliakan namanya, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.